Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, terus komitmen menata perkumpulan NU dan menertibkan aset-aset milik NU. PBNU akan melakukan sertifikasi jutaan tanah milik NU yang tersebar di seluruh Indonesia. Komitmen tersebut menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. MOU dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, Gus Yahya, dan Menteri ATR BPN Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto di gedung PBNU lantai 8, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022, ke depan jutaan hektar tanah NU yang selama ini belum tersertifikat akan menjadi prioritas, termasuk tanah-tanah milik NU yang diserobot oleh oknum akan segera ditertibkan. Saya baru saja melaksanakan MOU ya, antara Kementerian ATR BPN dengan PBNU. Tujuannya adalah membantu menyelesaikan bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh PBNU sehingga sampai kepada sertifikat. Dan itu pun setelah saya mendengar jumlahnya memang cukup banyak. Ada 6 juta bidang, ya, 5 juta bidang masih harus kita selesaikan. Namun dengan kerjasama antara ATR BPN dan PBNU, saya yakin permasalahan-permasalahan tanah ini khususnya untuk mensertifikatkan akan bisa terlaksana dengan baik. Apalagi perintah Bapak Presiden adalah melaksanakan percepatan atau akselerasi PTSL sebanyak 126 juta bidang dan saat ini sudah selesai 80 juta. Kurang 46 juta bidang. Dengan bantuan dari PBNU nanti akan segera terrealisasi target kita 126 juta bidang tersebut. Pak, 6 juta bidang itu bisa dijelaskan? Ya, 6 juta bidang itu ini karena di dalam NU ini pertama ada tradisi yang memang berkembang sejak lama untuk memberikan wakaf, untuk mengibahkan tanah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan dan masyarakatan sejak dulu. Dan sejak lama memang ada semacam kelambatan untuk mengurus status tanah-tanah yang ada itu. Nah, kita ingin menyelesaikan itu dengan sebisa mungkin dan kami sangat terima kasih kepada Pak Menteri ATR BPN atas kesediaannya untuk membantu NU dalam hal ini. Ini kalau kita bisa kita selesaikan ini pencerahan yang luar biasa, nyaris bisa kita sebut akan menjadi renaissance ekonomi bagi NU karena tiba-tiba ada sekian juta bidang aset yang sudah jelas statusnya, dan kalau itu jelas status hukumnya tentu itu menjadi economic capital yang signifikan bagi NU. Kita harapkan ini bisa kita segera selesaikan untuk bisa ditasarufkan sebaik-baiknya. Ya, kita akan berusaha karena status tanahnya kita akan melihat apakah memang kalau di dalam PTSL itu ada K2, ada K3, K4 ya. Mudah-mudahan ini adalah K4 yang sudah terdata, kemudian kita tinggal mengecek di lapangan, kemudian kita bisa menemukan memang data fisiknya sudah ada, kemudian didukung dengan data yuridis, kita bisa langsung. Mudah-mudahan mudah seperti itu dan tidak ada tanah yang sudah diduduki oleh yang tidak berhak. Ya, mudah-mudahan tanah-tanah ini adalah tanah-tanah yang memang di situ ada keluarga besar PBNU yang belum bisa tersertifikat. Itu akan mudah. Karena data fisiknya ada, data yuridisnya ada, kita tinggal perintahkan dari Kantah untuk segera menyelesaikan. Ya, ya cukup ya. Terima kasih semuanya. Ya, Pak. Itu 6 juta, itu gimana Pak?
Dari total 6 juta ini memang dari seluruh Indonesia ini yang selama ini atas nama warga Nahdiyin. Warga Nahdiyin ini kan di dalam MOU sama di dalam SPK PKS-nya itu kita masukkan bukan atas nama NU saja tapi warga Nahdiyin. Jadi itu NU-nya itu 6 juta termasuk itu. Jadi sekarang pokoknya saya Haji Mardini punya tanah gitu kan. Nanti kepentingan buat NU karena ini prosesnya susah. Kita atasnamakan pakai NU itu akan diproses sesuai dengan PKS dan MOU yang dibuat hari ini. Kalau jumlah luasnya sendiri, waduh, luasnya 6 juta bidang itu belum tahu itu. Belum tahu jumlahnya variasi. Ada yang 15 meter, ada yang 1 hektar, ada yang 10 hektar, jadi bervariasi. Yang penting jumlah bidangnya aja. Bidang itu hampir 6 juta. Jadi total keseluruhan aset itu tadi? Kalau total keseluruhan aset itu yang sekarang kita atas nama NU itu nanti ada 6 juta bidang. 6 juta bidang. Nah, tapi yang sebetulnya sudah berarti lebih dari itu? Oh, lebih dari itu. Jadi, nah yang sekarang yang sudah terselesaikan itu baru 15.000 sertifikat, 15.000 bidang yang terselesaikan. Nah, yang lain-lain itu sudah atas nama masing-masing. Kalau soal tanah-tanah yang sengketa gimana, Pak? Yang sengketa itu salah satu yang kita harus beresin. Jadi persoalannya apa aja gitu? Nah, persoalan kalau tanah sengketa ini kan tumpang tindihnya permasalahan ya. Jadi tumpang tindih terus menguasai. Nah, kita tidak menguasai fisik tapi dikuasai fisik oleh orang lain. Nah, kita masalahnya surat-suratnya hilang. Jadi persoalan itu. Apa dulu yang namanya sudah orang berwakaf, ternyata wakaf itu hanya lisan, tidak tertulis. Ini yang jadi masalah. Seperti makanya, kasus yang kayak di Jakarta aja yang di Trans itu ujung-ujungnya gimana, Pak? Nah, yang di sengketa nggak selesai. Yang itu, yang di Trans TV itu sekarang juga masih kasus. Itu Yayasan Wakfiyah dulu dengan almarhum Gus Dur itu. Nah, itu diperjualbelikan oleh orang-orang tertentu sehingga ini jadi bermasalah. Dijualnya ke Tommy Soeharto, tapi yang jelas itu kan wakaf. Nah, yang ngejualnya itu juga mengatasnamakan almarhum. Ini yang nggak benar gitu. Itu zaman-zaman dulu itu. Kalau namanya di NU, yang penting dia orang NU, dia tanda tangan itu keluar gitu. Nah, sekarang ini kita udah buatkan perkumnya, peraturan PBNU-nya tidak seperti yang dulu lagi. Itu bisa diselesaikan nggak sih, Pak? Ya jadi kasus hukum jadinya. Jadi kasus hukum. Jadi kita harus gugat ke pengadilan segala macam. Proses lagi. Proses pengadilan. Itu yang kita harusnya sih bisa. Cuman persoalannya kita dokumennya itu yang ya kececeran ya. Kalau dokumennya semua ada, ya kita pegang semua asli gitu. Nah, insya Allah itu akan terselesaikan. Nah, ini dokumennya pada tercecer semua dengan pengurus yang lama dan juga yang menjualnya juga mengatasnamakan almarhum Gus Dur itu sudah pada meninggal semua lagi ya. Nah ini kan nanti ada badan aset yang dikelola Mbak Yeni itu nanti gimana Pak dengan wakaf? Ya nanti sinergi dengan wakaf lah. Harus sinergi. Jadi badan aset tetap menguasai ngurusin tanah-tanahnya yang non wakaf. Nah kalau saya ngurusin yang wakaf. Tetapi saya di non wakaf juga tampil untuk memberikan data-data itu semua. Harus kerjasama dengan itu. Oke. Siap. Oke, terima kasih.